di mana lagi kalau bukan di program Pelangi Jogja Warna-Warni Yogyakarta. Oke, Uma dan juga pemirsa, saat ini kita sedang bersama dengan Pak Hartono yang merupakan pemilik dari Citra Keramik yang ada di Kasongan, Yogyakarta ini. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Balik Mas dan Mbak, ya, semoga sukses. Amin. Pak, aku mau nanya sedikit nih Pak tentang sejarah berdirinya Citra Keramik ini sendiri Pak. Iya, tentang berdirinya Citra Keramik saya ceritakan dari awal saya bisa membuat kerajinan keramik atau gerabah Kasongan. Jadi pada kira-kira saya berumur ataupun saya kelas 3 SD itu saya sudah bisa membuat kerajinan gerabah yang masih sederhana seperti bentuk-bentuk celengan. Jadi fungsinya untuk celengan atau tabungan seperti bentuk binatang itu ayam jago, kura-kura, ada katak atau kodok, itu fungsinya hanya untuk itu. Kemudian pada ketika saya masih SD kelas 3 itu karena keahlian kami sering diajak oleh para guru untuk mengadakan eksposisi atau pertunjukan di sekaten ataupun di mana mereka mengajak saya. Mulai itu saya setiap pulang sekolah kemudian saya membuat kerajinan gerabah. Jadi saya dulu membantu kakak saya yang sejak dulu sudah membuat kerajinan gerabah. Kemudian lama-lama saya sekolah sampai selesai pada sekolah menengah atas, atau dulu saya sekolahnya di Sekolah Teknologi Menengah Pertanian Bantul, Yogyakarta. Setelah selesai di situ, saya ada lowongan pekerjaan di Departemen Perindustrian, yaitu pada proyek BIPIK. BIPIK adalah Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil yang ada di Yogyakarta. Di Kasongan itu didirikan unit pelayanan teknis pembinaan gerabah di sini. Kemudian saya sudah ada ketertarikan dari awal. Iya, memang saya asalnya memang sudah bisa membuat itu. Kemudian dari itu ada lowongan pekerjaan untuk mengisi di unit pelayanan tadi grafis. Jadi untuk kerajinan yang dijual di Citra Keramik ini apa saja sih Pak? Untuk yang dijual dari di sini banyak sekali, banyak macamnya. Banyak sekali, dari souvenir. Itu souvenirnya itu macam-macam, untuk souvenir pernikahan, untuk ulang tahun, untuk peringatan apa, untuk pemberian kado-kado apa-apa, itu souvenirnya bisa dipesan di tempat kami. Dan yang lain, tapi sekarang saya juga mengembangkan tentang wisata edukasi kan. Jadi di samping saya produksi gerabah ini, karena adanya peluang untuk saya membaca di sini, karena penting sekali untuk di samping mereka berwisata juga belajar membuat gerabah. Pak, untuk perbandingannya sendiri nih Pak, perbandingan pecinta gerabah dulu dan juga sekarang nih apa bedanya Pak? Iya, untuk perbandingan sangat signifikan, banyak sekali Pak. Kalau zaman dulu karena gerabah Kasongan pada awalnya itu cuma kerajinan yang tradisional, seperti hanya bentuk-bentuk alat rumah tangga seperti wali, anglo, keren atau tungku, kemudian cobek, itu hanya diproduksi untuk pada zaman kerajaan dulu. Kemudian lama-lama kelamaan maju sampai sekarang sudah ekspor. Sekali signifikan sekali ya Pak? Iya, jadi sekarang itu sampai luar negeri. Oke. Jadi tidak hanya dari dalam negeri, tapi sampai luar negeri sudah turis sudah banyak yang berkunjung. Saya nggak tahu Pak, untuk menciptakan sebuah gerabah atau karya yang luar biasa itu seperti apa sih Pak? Apakah tanahnya harus yang kayak gimana?
bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau mengenai kerajinan gerabah itu, kalau kita ingin maju jangan statis, jadi kita harus berinovasi. Jadi kita berinovasi sendiri ataupun campur tangan dari seniman Yogyakarta seperti Ibu Sulantoro Sulaiman dan Bapak Sabto Budoyo. Oke Pak, aku mau tanya nih Pak, untuk proses pembuatan gerabahnya sendiri nih Pak, dari awal pembuatan sampai finishing, bisa dijelasin Pak? Gerabah Kasongan adalah dibuat dari tanah liat yang pada waktu zaman dulu itu masih menggunakan tanah liat dari daerah sekitar sini saja, seperti daerah dekat saluran di sini Bangun Jiwo itu sama dari Gudian Sleman. Karena sekarang sudah habis di sana, kita mencari alternatif untuk bahan yang daerah lain, seperti sekarang dari Wonosari, kemudian dari Magelang, kemudian dari daerah Klaten dan lain sebagainya. Iya, luar kota sekarang. Untuk proses pengeringan itu ada dijemur atau dibakar pada di Bapak sendiri? Iya, benar. Untuk tadi untuk proses pengolahan tanahnya belum. Jadi kalau zaman dulu itu pengolahan tanahnya dengan masih tradisional itu diinjak-injak. Jadi tanah dari sawah atau gunungan dibawa pulang, kemudian dibersihkan, kemudian dicampur, diinjak-injak dengan alat dulu yang namanya eblek, terbuat dari bambu yang dianyam itu dengan diinjak-injak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang sudah dengan cara digiling dengan mesin. Jadi tanah itu dicampur dengan pasir, karena tanah ini itu terlalu liat untuk produksi itu sulit. Jadi kita campur dengan pasir kemudian dicampur, perbandingan menurut percobaan yang sudah, nanti yang bagus baru digiling, setelah jadi bahan baku baru untuk proses produksi. Kira-kira untuk satu gerabah nih Pak, pembuatannya itu memerlukan waktu berapa hari sih Pak? Kalau satu gerabah itu tergantung juga modelnya, juga ukurannya. Itu Ukuran paling gede aja. ukuran paling gede itu ya kita untuk proses pembuatan dari bahan baku sampai umpamanya yang ukuran paling gede itu sampai 2 meter itu bisa untuk bikinnya aja paling tidak sampai 5 hari sampai 2 minggu itu yang satu. Nanti tapi harganya juga mahal, itu yang paling gede bisa 2 meter, nanti ada bisa sampai 5 juta apa itu. Tapi karena yang seni itu yang paling murah, yang paling mahal itu harga sekian. Yang paling murah dari kalau sekarang kurang lebih harga 3.000-an untuk souvenir itu 3.000 yang masih paling kecil, paling sederhana. Kalau yang seperti itu coba dilihat Mbak, itu kemarin ada souvenir di samping Mbak itu. Ini adalah souvenir untuk pernikahan. Itu harganya per satunya 15.000. Ini satunya 15.000. Ini pesanan dari dokter dari Magelang. Tadi fungsinya buat apa Pak? Fungsinya untuk tempat sabun. Tempat sabun. Jadi mungkin dokter kan tentang kesehatan dia mau menikah dengan ini membuat pesan souvenir seperti itu. Jadi macam-macam juga nanti dari yang harga 3.000 sampai ya nanti tergantung juga modelnya, nanti harganya menyusul nanti. Pak, tadi kan Oma di depan sempat lihat nih ada alatnya untuk membuat ya Pak ya, membuat gerabah nih. Boleh nggak sih Pak ajarin Oma sama Ihsan buat bikin gerabah? Boleh nggak Pak? Wah, boleh sekali, silakan. Nanti kita lihat di sini. Nanti saya sangat senang sekali kalau ada generasi penerusnya, kemungkinan nanti Mbak Eka masih ingin jadi pengusaha, nanti kan harus belajar dulu. Seperti saya sekarang, saya tidak buat, tapi saya juga mengarahkan karena tapi harus bisa sebagai pemilik atau manajer harus bisa. Jadi nanti
biasanya kalau diundang kemana-mana itu manajernya Oke, di sini pemirsa, saya dan juga Pak akan mencoba dan juga melihat alat-alat untuk pembuatan gerabah. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Pelangi Jogja. Warna-warni Yogyakarta.